yang rilisnya baru saya dapatkan juga, itu terlalu dangkal cara berpikir presiden. Kenapa terlalu dangkal? Karena dia hanya memperhatikan satu ketentuan saja, ya, tetapi dia tidak memperhatikan ketentuan lain yang juga harus dia pertimbangkan. Soal tidak menggunakan fasilitas negara dan lain sebagainya. Nah, ini berikut apa yang disampaikan Perludem ini menarik untuk kita simak, ya, apa yang disampaikan perkumpulan pemilu untuk demokrasi ini. Karena mereka mengatakan ya itu terlalu dangkal kalau hanya mengatakan punya bisa kampanye. Coba kita lihat misalnya apa yang disampaikan Perludem ini. Kita baca ya. Ini rilis dari Perludem ya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Pernyataan Jokowi soal presiden dan menteri dapat berpihak potensi jadi pembenar kecurangan pemilu oleh pejabat dan aparatur negara. Jakarta 24 Januari 2024. Hari ini 24 Januari 2024, Presiden Jokowi menyatakan bahwa presiden dan menteri boleh berpihak di dalam pemilihan presiden sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara. Presiden juga menyatakan ini terkait dengan hak politik warga negara dan jabatan politik yang dipegang oleh masing-masing pejabat negara. Merespons pernyataan Presiden Jokowi tersebut, kami menyatakan sikap sebagai berikut. Pernyataan Presiden sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi Presiden sendiri, menteri dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Apalagi Presiden Jokowi jelas punya konflik kepentingan langsung dengan pemenangan pemilu 2024 sebab anak kandungnya Gibran Raka Buming Raka adalah calon wakil presiden nomor urut 2 mendampingi Prabowo Subianto. Padahal netralitas aparatur negara adalah salah satu kunci mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, fair dan demokratis, ya. 2. Pernyataan Presiden Jokowi dipastikan hanya merujuk pada ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi kampanye ditampilkan ya, pasal 281 ayat 1, kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden dan wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan A. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Oke. Ini kan sebenarnya hal yang membatasi sekali. Padahal di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 khususnya di dalam pasal 282, ada pasal 282 Undang-Undang 7 2017 terdapat larangan kepada pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Dan ini ada sanksi hukumnya ya, kalau tidak salah berapa tahun gitu ya. Dalam konteks ini Presiden Jokowi dan seluruh menterinya jelas adalah pejabat negara sehingga ada batasan bagi presiden dan pejabat negara lain termasuk menteri untuk tidak melakukan tindakan atau membuat keputusan yang menguntungkan peserta pemilu tertentu, apalagi dilakukan di dalam masa kampanye. Dalam konteks ini, jika ada tindakan presiden apapun itu bentuknya, jika dilakukan tidak dalam keadaan cuti di luar tanggungan negara, tetapi menguntungkan peserta pemilu tertentu, itu jelas adalah pelanggaran pemilu. Termasuk juga tindakan menteri yang melakukan tindakan tertentu yang menguntungkan peserta pemilu tertentu, itu adalah pelanggaran kampanye pemilu. Apalagi tindakan itu dilakukan tidak dalam cuti di luar tanggungan negara. Kehadiran Erick Thohir itu juga bermasalah ya di dalam debat kampanye. 4. Di dalam pasal 283 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ya, ini 283 juga terdapat ketentuan yang mengatur soal pejabat negara yang serta aparatur sipil negara yang dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah kampanye. Ketentuan itu berbunyi pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.
Ketentuan ini jelas ingin memastikan pejabat negara apalagi selevel presiden dan menteri untuk tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pada peserta pemilu tertentu, bahkan larangan itu diberikan untuk ruang lingkup waktu yang lebih luas sebelum, selama, dan sesudah kampanye. Kerangka hukum di dalam Undang-Undang Pemilu dapat disimpulkan ingin memastikan semua pejabat negara yang punya akses terhadap program, anggaran, dan fasilitas negara untuk tidak menyalahgunakan jabatannya dengan menguntungkan peserta pemilu tertentu. Berdasarkan uraian di atas, kami mendesak untuk segera: 1. Presiden Jokowi menarik pernyataan bahwa presiden dan menteri boleh berpihak karena ini akan berpotensi menjadi alasan pembenar untuk pejabat negara dan seluruh aparatur negara untuk menunjukkan keberpihakan politik di dalam penyelenggaraan pemilu dan berpotensi membuat proses penyelenggaraan pemilu dipenuhi dengan kecurangan dan menimbulkan penyelenggaraan pemilu yang tidak fair dan tidak demokratis. 2. Mendesak Bawaslu untuk secara tegas dan bertanggung jawab menyelesaikan dan menindak seluruh bentuk ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara yang secara terbuka menguntungkan peserta pemilu tertentu dan menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Mendesak kepada seluruh pejabat negara, seluruh aparatur negara untuk menghentikan aktivitas yang mengarah pada keberpihakan, menyalahgunakan program pemerintah yang mengarah kepada dukungan kepada peserta pemilu tertentu. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami Khairunisa Agustiati, Direktur Perludem, Fadli Ramadhanil, Manajer Program Perludem. Ya, sahabat daerah sekalian ya. Kalau kita mau fair ya, jelas ya, ini menunjukkan bahwa tidak gampang untuk berkampanye itu. Ya, 1, boleh kampanye tapi harus cuti. Kedua, tidak boleh ada fasilitas jabatan. Itulah sebabnya misalnya pakar hukum Bivitri Susanti mengatakan ya nggak gampang melepaskan semua fasilitas itu, sopir, sekretaris katanya ya, karena yang diperbolehkan hanyalah pengamanan tadinya. Tetapi saya sudah tambahkan juga, kalau mau berkampanye Anda harus punya standing. Standingnya itu 2 saja orang yang bisa berkampanye: anggota partai politik atau dia tercatat sebagai pelaksana kampanye atau tim kampanye. Kalau tidak ya tidak boleh. Presiden Jokowi boleh sesungguhnya, tetapi dia tidak akan kampanye buat PDIP, itu masalahnya. Padahal standing dia hanya bisa kampanye untuk PDIP atau calon yang di-endorse oleh PDIP. Kalau dia berkampanye untuk calon lain maka lucu, tidak ada standingnya sesungguhnya. Karena kita harus komprehensif ya, melihat satu pasal dengan pasal lainnya plus peraturan KPU 15 ya. Itu sahabat era sekalian. Saya sepertinya sudah harus bergabung dengan Metro TV ya untuk ngomong mengenai Mahfud MD lagi. Apakah bisa mundur atau tidak gitu ya? Apakah mau mundur atau tidak ya? Oke, itu sobat RH sekalian, dan barangkali kita akan perpanjang ya. Di sini juga kelihatan Metro TV juga belum ini ya. Oke. Belum ada panggilan juga. Oke. Oke, sobat era sekalian ya. 24 jam presiden menggunakan fasilitas negara. Iyalah, nggak mungkin dia ya. Kemudian KPU dan Bawaslu pasti tidak akan berani menegur presiden ya. Takut kehilangan kekuasaan. Woi, jangan gunakan pesawat presiden. Ya, bayangkan. Jadi, dan harus cuti gitu ya.
Ya, saudara sekalian, itu saja ya. Sepertinya saya harus selesaikan dulu dan nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.